Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Hadirin jamaah masjid yang semoga dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, segala pujian hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini kita dapat duduk berkumpul di sini, bertemu dan berjumpa di masjid ini sambil menggunakan waktu kita di salah satu hari dari hari-hari di bulan Ramadan ini. Dan semoga duduknya kita di sini terhitung sebagai satu amal ibadah, terhitung sebagai satu amal solih di siang hari bulan Ramadan, yang mudah-mudahan dapat menambah berat timbangan pahala kita di hari kiamat nanti. Hadirin jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah, sore hari ini kita akan mencoba mengkaji buku yang berjudul 10 tips sukses di bulan Ramadan. Buku ini adalah buku yang disusun oleh Al-Ustadz Yusuf Abu Ubaidah As-Sidawi. Buku ini adalah salah satu karya baru beliau. Yang setelah kita cek, buku ini terbit di bulan Sya'ban lalu, bulan Sya'ban tahun ini. Berarti masih terhitung baru dari jajaran buku-buku baru beliau. Dan bicara tentang penulis kita ini, seperti yang kita kenal, yang kita ketahui, beliau bernama Yusuf bin Mukhtar. Beliau kunyahnya adalah Abu Ubaidah, dan beliau berasal dari Sedayu. Sedayu ini terletak di Gresik, Jawa Timur. Tetapi sekarang beliau berdomisili di Cimahi. Dan beliau dikenal sebagai salah satu dai Ahlus Sunnah wal Jamaah yang banyak menghasilkan karya tulis. Kita pribadi kenal beliau dan pernah bertemu dengan beliau. Terakhir kita bertemu itu beberapa hari sebelum tanggal 1 Ramadan kemarin. Dan beliau masih terus menulis, menjemahkan dan menerbitkan karya-karya beliau. Kita pribadi mengenal beliau pertama kali dari karya tulis beliau yang bertema bantahan ilmiah terhadap orang-orang yang menghina Ibnu Taimiyah, kemudian Syekhul Islam, kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Jadi ini perkenalan pertama kita pertama kali dengan beliau melalui karya bantahan tersebut. Dan memang
buku yang beliau tulis waktu itu, bantahan ilmiah terhadap orang-orang yang tidak suka terhadap Ibnu Taimiyah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dan juga termasuk diantaranya Syekh Al-Albani. Ini adalah karya yang luar biasa bagusnya. Setelah itu kita mencari karya-karya beliau dan tetap sangat produktif. Dan karena memang beliau banyak menerjemahkan dan menulis, karya-karya beliau ini ternyata banyak juga dikaji di majelis-majelis kajian. Beberapa diantaranya dikaji sebagai kajian khusus untuk kaum muslimah. Dan inilah diantara sisi menarik penulis kitab ini, penulis buku ini, Al-Ustadz Yusuf Abu Ubaidah As-Sidawi. Hadirin jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah, di depan kita ini judul bukunya adalah 10 tips sukses di bulan Ramadan. Di buku ini akan dibawakan 10 tips, 10 cara untuk berhasil atau sukses di bulan Ramadan. Kalau kita perhatikan buku ini, buku yang beliau susun ini sengaja disusun untuk menjadi bahan kajian sebelum kita masuk ke bulan Ramadan. Jadi sebenarnya buku ini bagusnya dibahas ketika masih bulan Sya'ban atau bulan Rajab. Tetapi disitulah menariknya karya ilmiah. Yang namanya karya ilmiah itu ada sesuatu yang tidak kering sifatnya. Karya ilmiah itu adalah sesuatu yang bisa dibaca kapan saja, tidak pernah kadaluarsa. Sehingga kalau kita baca di bulan Ramadan seperti ini, apalagi sekarang tanggal berapa? 9 Ramadan. Ini buku masih sangat relate. Kalau istilah orang sekarang, masih sangat bisa dan layak dan sangat-sangat perlu untuk dibaca. Karena ada beberapa poin yang memang ini ini harus terus kita baca, kita ulang sebagai pengingat kita, meskipun kita sudah berada di pertengahan Ramadan, di akhir Ramadan. Dan sekali lagi, inilah menariknya karya-karya ilmiah. Beda dengan berita ya, news yang kita bisa lihat di website, di situs-situs berita, atau di surat kabar, di majalah. Itu ada batas waktunya. Dan kalau sudah sampai pada batas waktunya, itu akan usang, kadaluarsa kalau makanan. Maka dari itu buku ini sangat cocok untuk kita miliki, kita baca. Bahkan seperti yang saya pegang ini saya cetak dengan cetakan khusus dan bisa dibaca dan dibawa kemana-mana. Hadirin jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah, buku ini susun untuk menjawab pertanyaan yang ada di halaman 11. Jadi buku ini disusun untuk menjawab pertanyaan yang beliau sampaikan di halaman 11 di buku ini. Jadi pertanyaan beliau adalah, bagaimana cara kita agar dapat memaksimalkan bulan Ramadan dan cerdas memanfaatkannya untuk meraup pahala yang banyak. Dari pertanyaan ini kemudian beliau sampaikan 10 tips. Yang 10 tips itu mudah-mudahan bisa membuat kita puas dengan apa yang ada dan bisa menjawab pertanyaan ini dengan selega mungkin. Jadi bagaimana cara kita supaya dapat memaksimalkan bulan Ramadan dan cerdas memanfaatkan bulan Ramadan ini guna meraup pahala yang banyak. Karena bagaimanapun bulan Ramadan itu bulan yang istimewa. Bulan Ramadan itu bukan bulan biasa. Bulan Ramadan adalah bulan khusus. Saking khususnya bulan ini, istimewanya bulan ini, maka Jibril alaihissalam pernah berdoa, Rogima anfun rojulun adroka syahra Ramadan falam yughfarlah. Celaka orang yang mendapati bulan Ramadan tetapi tidak diampuni dosa-dosanya. Celaka.
kata malaikat Jibril. Lalu Rasulullah SAW mengaminkannya, amin. Bayangkan, makhluk paling afdol di kalangan malaikat mendoakan seperti ini, lalu diaminkan oleh makhluk paling afdol di kalangan bangsa manusia, ya Rasulullah. Jadi nggak main-main. Bulan ini bulan istimewa. Kalau kita mendapati bulan ini dan kita tidak mendapatkan ampunan dari Allah, atau minimal tidak bisa memanfaatkan bulan ini secara maksimal, maka kita celaka, rugi, sangat-sangat rugi. Nah, inilah juga yang dikatakan oleh Syekh Abdul Razak Al-Badar hafizahullah. Kata beliau, orang yang paling merugi adalah orang yang dikasih kesempatan bertemu dengan musim kebaikan. Maksudnya Ramadan seperti ini, dalam kondisi sehat walafiat, tetapi dia tidak mendapatkan keberkahan Ramadan. Dia juga tidak mendapatkan ampunan Allah di bulan Ramadan ini. Na'udzubillah. Makanya, jika bulan ini kita tidak bisa mendapatkan ampunan Allah, lalu kapan lagi kita bisa mendapatkan ampunan Allah? Bulan Ramadan bulan yang sangat istimewa, sangat-sangat spesial. Sangat rugi kalau kita lewatkan bulan ini. Maka dari itu, penulis bertanya, bagaimana caranya kita bisa memaksimalkan bulan ini? Bagaimana caranya kita bisa memanfaatkan bulan ini untuk mendapatkan pahala yang banyak, untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah semoga dirahmati oleh Allah, kita persingkat saja waktu kita langsung masuk ke tips pertama. Kata penulis, tips pertama untuk memaksimalkan dan memanfaatkan bulan ini supaya mendapatkan pahala, supaya mendapatkan ampunan dari Allah. Yang pertama adalah bertobat kepada Allah. Jadi sebelum masuk bulan Ramadan, kita banyak-banyak bertobat kepada Allah. Bertobat atas segala dosa dan maksiat yang pernah kita lakukan. Ini yang harus dilakukan sebelum masuk bulan Ramadan. Kenapa? Karena yang namanya dosa dan maksiat itu mendatangkan beban pada diri kita, khususnya hati kita. Dosa-dosa yang kita miliki itu membebani hati kita, membebani jiwa kita. Kalau kita tidak bertobat, maka jiwa dan hati kita akan terasa berat. Nah, ini juga sebagai kritik atas sebagian orang yang mengatakan, pokoknya mah Ramadan nanti kita tobatlah. Pokoknya Ramadan kita nanti kita benar-benar. Dia lupa bahwa dosa dan maksiat itu membebani jiwa dan hati seseorang. Membebani jiwa dan hati seseorang. Kalau jiwa dan hati seseorang sudah terbebani oleh dosa-dosanya, maka dalam perkara ketaatan dia susah, dia berat untuk melakukannya. Bahkan jatuhnya paling ringan, dia merasa terpaksa melakukan ibadah dan ketaatan. Na'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah dari terjatuh kepada hal-hal yang seperti itu. Terus bagaimana sekarang kita sudah di bulan Ramadan dan kita baru sadar sekarang? Oh iya, kenapa kemarin kita sebelum Ramadan tidak bertobat? Maka jawabannya sederhana. Yang namanya pintu tobat itu terbuka. Allah Subhanahu wa ta'ala menerima tobat hamba-hambanya sebelum apa? Datang ajalnya. Begitu juga ketika sekarang kita sudah berada di tanggal 9 Ramadan. Lalu kita merasakan dari kemarin kok berat baca Al-Quran. Dari kemarin kok berat untuk ibadah, sholat tarawih misalnya. Dari kemarin kok kayaknya malas untuk mengeluarkan harta sodakoh. Maka sekarang masih ada waktu bagi kita untuk bertobat. Bisa dicoba bertobat sekarang. Belum terlambat, masih 9 Ramadan, masih ada waktu insya Allah besok-besok untuk mengerjakan berbagai macam ibadah. Kita sadar sekarang, bertobatlah sekarang. Bertobatlah kepada Allah atas dosa-dosa yang kita telah lakukan sebelum ini. Insya Allah malam nanti
kemudian besok kalau kita betul tobat kita, insya Allah ibadah yang akan kita lakukan itu terasa ringan. Sholat tarawih ringan meskipun imamnya bacanya panjang-panjang. Saum terasa biasa, maksudnya kita nggak masalah, tidak merasa malas, mager, tidak merasa berat untuk melakukan ini dan itu di siang hari Ramadan. Insya Allah. Jadi masih ada kesempatan bertobat, banyak-banyak tobat atas segala dosa dan maksiat yang telah kita lakukan. Belum terlambat meskipun Ramadan sudah jalan masuk ke hari yang atau hendak selesai hari yang ke-9. Kemudian di sini penulis di dalam tips pertama ini telah membawakan masalah yang tadi kita sampaikan. Beliau mengutip perkataan Ibnul Qayyim yang terdapat di kitab Bada'iut Tafsir. Kata Ibnul Qayyim rahimahullah, apabila punggung kita ini telah berat oleh tumpukan dosa, oleh beban-beban dosa, maka hati akan terasa berat melangkah menuju Allah, dan anggota badan kita akan terasa berat untuk bangkit melakukan ketaatan. Nah, ini yang tadi. Ini yang tadi kita sampaikan. Dosa dan maksiat itu membebani jiwa dan hati. Orang yang sudah terbebani oleh dosa dan maksiat, jiwa dan hatinya merasa berat untuk ibadah, merasa malas untuk melakukan ketaatan. Apapun ketaatan itu, sampai pun ketaatan yang mungkin sifatnya itu ringan. Seperti apa misalnya? Zikir. Itu kok rame? Hah? Emang rame. Ibu-ibu bisa didengar? Nah, ini tips yang pertama. Hadirin jamaah semoga dirahmati oleh Allah. Kita masuk ke tips yang kedua. Apa yang disebut di sini sebagai tips yang kedua untuk berhasil memanfaatkan dan memaksimalkan bulan Ramadan ini? Kata penulis, hafizahullah taala, semoga Allah menjaga beliau, menyelamatkan beliau, memberikan berkah yang banyak kepada beliau. Tips kedua dalam memaksimalkan dan memanfaatkan bulan Ramadan adalah berdoa kepada Allah. Jadi masuk ke bulan Ramadan banyak-banyak berdoa. Kenapa berdoa? Karena doa adalah kunci kebaikan dunia dan akhirat. Doa itu adalah senjata seorang muslim, senjata seorang muslim dan muslimah. Doa banyak-banyak sebelum masuk bulan Ramadan. Dan ini sebagaimana yang dilakukan oleh para salafus salih zaman dahulu. Doa yang dimaksud kalau kita lihat di sini itu terbagi menjadi 3. Pertama, orang-orang salih zaman dahulu, Rasulullah, para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, mereka pertama berdoa supaya dipertemukan dengan bulan Ramadan. Banyak-banyak doa supaya bertemu dengan bulan Ramadan. Dan ini biasanya dilakukan 6 bulan sebelum bulan Ramadan. 6 bulan sebelum Ramadan berarti bulan Rabiul Awal. Jadi dari saat itu mereka banyak-banyak berdoa supaya sampai ke bulan Ramadan tahun ini. Kemudian yang kedua, bukan hanya banyak berdoa supaya bertemu dengan Ramadan. Yang kedua, mereka para salafus salih, mereka banyak-banyak berdoa meminta kekuatan dan kemudahan supaya bisa beribadah dengan maksimal di bulan Ramadan. Nah, ini sebagian saudara kita keliru. Mereka banyak-banyak berdoa supaya sampai bulan Ramadan selesai, padahal nggak sampai di situ. Kita juga mesti berdoa yang banyak supaya kalau sudah bertemu Ramadan, kita bisa memiliki kekuatan dan kemudahan untuk ibadah. Bulan Ramadan adalah bulan ibadah. Ramadan adalah musim kebaikan. Hari-hari penuh dengan ibadah. Sebagian teman kita, sebagian saudara kita menyangka Ramadan itu adalah bulan yang kita santai. Liburan sekolah banyak, liburan kerja ada, belum lagi di ujung Ramadan ada THR.
Saudara kita sebagian menganggap seperti itu. Ramadan adalah bulan kuliner. Ramadan adalah bulan ketika waktu malam itu terasa panjang, ya kan? Banyak diantara saudara-saudara kita yang begadang untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang sia-sia belaka. Begadang untuk apa? Nongkrong, begadang ngopi-ngopi, begadang bicara tentang prospek yang bisa diraih nanti ketika lebaran selesai. Ya kan? Saudara-saudara kita sebagian besar mereka keliru memahami bulan Ramadan. Mereka berdoa supaya sampai di bulan Ramadan, tetapi ketika sampai di bulan Ramadan mereka nggak tahu cara memaknai bulan Ramadan. Padahal para salaf dulu, salafus sholih dulu, mereka banyak berdoa meminta kekuatan dan kemudahan supaya bisa beribadah di bulan Ramadan ini, maksimal ibadah di bulan ini. Nah, kemudian yang ketiga, doa yang banyak dipanjatkan oleh mereka orang-orang sholih terdahulu. Mereka berdoa, banyak berdoa meminta supaya amal ibadah di bulan Ramadan ini diterima dan diberi pahala oleh Allah. Tentu saja mereka melakukan ini karena ada contohnya dari Rasulullah. Rasulullah itu beliau setiap hari berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, ilmu agama yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal solih yang diterima. Biasa Rasulullah setiap hari memanjatkan doa seperti ini. Nah, mungkin sekarang ada yang bertanya, ini kan semuanya dipanjatkan sebelum Ramadan. Sekarang sudah 9 Ramadan. Berarti gimana nih caranya? Sederhana. Ada pintu tertutup untuk berdoa kepada Allah. Meskipun sekarang kita sudah sampai di Ramadan, sudah masuk tanggal 9 Ramadan, masih terbuka lebar kesempatan kita untuk banyak-banyak berdoa supaya dimudahkan untuk beribadah di bulan ini. Kalau Allah masih memberi kita umur sampai selesai bulan Ramadan nanti, Ramadan ini, kita masih memiliki sekitar 21 atau 20 hari lagi. Masih tersisa waktu yang lumayan banyak untuk beribadah di bulan ini. Maka banyak-banyak berdoa, minta kekuatan. Sekarang, nanti malam, banyak-banyak meminta kepada Allah supaya dikasih kekuatan dan kemudahan untuk beribadah. Boleh nggak percaya, tapi yakinlah ketika kita minta kemudahan kepada Allah, kekuatan kepada Allah supaya bisa maksimal ibadah di bulan Ramadan ini, percaya ibadah tarawih kita, sholat malam kita akan terasa ringan. Kita mudah untuk bersodakoh, kita mudah untuk membaca Al-Quran berjuz-juz banyaknya, kita mudah untuk menahan emosi, menahan jiwa dari mengucapkan hal-hal yang bisa merusak shaum kita. Kita bisa lebih bersabar, percaya, banyak-banyak doa. Masih terbuka kesempatan. Meskipun sudah masuk bulan Ramadan. Apalagi jenis doa yang ketiga tadi. Apa itu? Meminta supaya amal ibadah kita diterima. Ini lebih-lebih lagi. Ini harus terus kita panjatkan, kita berdoa di setiap waktu, meskipun sekarang sudah 9 Ramadan atau sebentar lagi 10 Ramadan. Ingat hadirin jamaah sekalian, tidak ada yang tahu amal ibadah mana dari amal ibadah yang kita lakukan sepanjang hari yang diterima oleh Allah. Kita banyak sholat, kita banyak sodakoh, kita banyak zikir, kita banyak istighfar, tapi kita tahu mana dari amal ibadah itu yang diterima oleh Allah, mana amal ibadah itu yang dikasih pahala oleh Allah, kita nggak tahu. Dan memang bukan tugas kita untuk mencari tahu yang mana ya, kayaknya sholat tadi kayaknya diterima sama Allah nih, kayaknya saya sekarang segar bugar. Bukan itu kita. Menjadi tugas kita adalah memperbanyak ibadah dan selalu ibadah kepada Allah selama
pas masih dikandung badan. Selama kita masih bernafas, perbanyak ibadah, perbanyak amal solih, karena kita nggak tahu amal solih mana yang Allah terima dari apa yang kita lakukan. Hadirin semoga dirahmati oleh Allah, itu yang ketiga. Kemudian penulis buku ini, Ustadz Yusuf Abu Ubaidah hafizahullah ta'ala, mengatakan tips yang ketiga adalah melatih diri untuk beribadah. Melatih diri untuk beribadah. Sebelum masuk bulan Ramadan, hendaknya kita berlatih supaya kita bisa maksimal beribadah di bulan Ramadan. Dan ini sudah menjadi kebiasaan orang-orang solih zaman dahulu. Sampai-sampai ada istilah seperti ini: Syahrul Rajab syahrul lizzar'i, wa Sya'bana syahrul sakiyil lizzar'i, wa Ramadana syahrul hasadiz zar'i. Bulan Rajab itu bulan menanam. Bulan Sya'ban bulan mengairi tanaman. Dan bulan Ramadan adalah bulan kita memanen hasil tanaman tersebut. Apa maksudnya? Yang namanya Ramadan itu seperti kompetisi. Kompetisi apa? Kompetisi dalam hal ibadah dan kebaikan. Di bulan Ramadan ini kita berlomba dan berkompetisi. Dengan siapa? Dengan diri kita. Apakah Ramadan ini lebih baik daripada Ramadan sebelumnya? Ataukah jauh lebih buruk daripada Ramadan sebelumnya? Jadi di bulan Ramadan ini kita berkompetisi, berlomba-lomba melakukan amal solih, melakukan amal ibadah. Untuk apa? Untuk mendapatkan ampunan dari Allah, untuk mendapatkan anugerah besar berupa pahala yang melimpah dari Allah. Dan pasti tentu saja ujungnya ada untuk mendapatkan surga. Kalau menggunakan istilah orang-orang bisnis, bulan Ramadan ini adalah bulan yang sifatnya combo. Apa itu combo? Kita melakukan sesuatu mendapatkan hasil yang berlipat-lipat. Kita melakukan satu amal ibadah mendapatkan ganjaran yang berlipat-lipat banyaknya. Dan ini tidak didapati kecuali di bulan Ramadan. Nanti kita akan lihat contohnya, atau kita sebutkan sekarang. Contohnya apa? Contohnya amal ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan diberi pahala berkali-kali lipat banyaknya. Lalu nanti di akhir Ramadan ada satu malam yang malam tersebut lebih baik dari 1000 bulan. Apa maksudnya? Orang yang beribadah di malam itu akan mendapatkan pahala seperti orang yang beribadah selama 1000 bulan. 1000 bulan itu sekitar 83 tahun lewat 4 bulan. Kita saja umur belum tentu sampai 80 tahun. Andaikan kita sampai ke umur 84 tahun, maksudnya meninggal dunia 84 tahun, kita itu beribadah nggak full, nggak penuh. Nah, ini ada satu kesempatan, ada satu malam Allah kasih ke kita yang sampai di Ramadan ini, yang sampai nanti waktunya di akhir Ramadan. Satu malam itu kalau kita mengerjakan ibadah berupa sholat tarawih, maka sholat tarawih kita itu sama Allah seperti sholat tarawih seseorang yang mengerjakannya terus menerus selama 83 tahun 4 bulan full. Orang yang di malam tersebut membaca Al-Quran sekitar 100 ayat atau 1 juz atau 2 juz, itu sama seperti orang yang membaca Al-Quran seperti itu tapi selama 1000 bulan full. Bayangkan hadirin, bagaimana Allah kasih kesempatan itu. Makanya nggak usah heran, andai orang yang sudah dikubur, sudah meninggal dunia, dikasih kesempatan untuk hidup lagi 5 menit saja, apa yang akan mereka pilih? Minta dihidupkan di bulan Ramadan. Kita kan masih hidup, mereka sudah meninggal. Nah, mumpung masih hidup, kita manfaatkan kesempatan ini. Ingat, kita itu orang-orang berdosa. Nggak tahu apakah dosa kita diampuni atau tidak.
Dan ingat, di antara maksiat yang sering kita lakukan, siapapun kita, laki-laki, perempuan, tua ataupun muda, adalah dosa kezoliman. Kita nggak tahu siapa saja yang sudah dizolimi dalam hidup kita oleh kita. Tapi kalau nanti di hari kiamat kita diberdirikan, lalu diadili, lalu orang-orang yang dizolimi itu datang menuntut balas, maka yang dibayar kepadanya adalah amal ibadah kita. Diambil tuh, dikurangi terus. Kalau amal ibadahnya, kalau pahalanya sudah habis, orang tersebut ternyata masih menuntut karena belum selesai urusan, orang tersebut akan menyetor dosa-dosanya kepada kita. Itu aja kita sudah ciut. Makanya mumpung masih hidup dan kita nggak tahu siapa yang telah kita zolimi, banyak-banyak beramal, banyak-banyak ya melakukan amal ibadah supaya mendapat pahala yang melimpah, terkhusus di bulan ini. Hadirin jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah. Jadi bulan Ramadan adalah bulan untuk kita berkompetisi, berlomba melakukan amal ibadah. Dan supaya bisa maksimal, maka kita bisa melatih diri sebelum masuk bulan Ramadan. Nah, sekarang udah 9 Ramadan, berarti telat? Enggak juga. Kalau kita baru sadar sekarang bahwa perlu bagi kita untuk berlatih sebelum masuk bulan Ramadan, ya sudah. Apa yang ada sekarang adalah kita maksimalkan sekemampuan kita sambil berdoa. Ya kan, logikanya itu kayak orang bertanding. Harusnya dia sudah training center 1 bulan sebelumnya. Tiba-tiba masuk ke dalam pertandingan, masuk ke dalam kompetisinya. Apakah dia langsung mundur? Enggak. Sudah. Kita hadapi apa yang ada di depan sambil terus berdoa. Mudah-mudahan kita meraih kemenangan. Mudah-mudahan kita bisa maksimal. Dan jangan diulangi tahun depan andai kita ketemu Ramadan lagi. Perlu latihan itu di bulan Sya'ban, diniatkan di bulan Rajab, dan seperti itu seharusnya. Hadirin jamaah semoga dirahmati oleh Allah. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, kata penulis buku ini, tips yang keempat dalam memaksimalkan dan memanfaatkan bulan Ramadan supaya bisa meraih ampunan dan pahala yang banyak dari Allah adalah meluruskan niat dan menumbuhkan tekad kuat di dalam hati. Bicara tentang niat, perlu diketahui yang namanya niat adalah sesuatu yang harus terus-menerus kita perbarui. Kenapa? Karena niat ini adalah pondasi penting. Ingat, kita ini selama masih hidup, selama kita masih bernapas, amal ibadah yang kita kerjakan, meskipun awalnya lillahi ta'ala, itu akan digerogoti dan dirusak-rusak oleh setan yang ada pada diri kita. Mungkin awalnya lillahi ta'ala, tapi di pertengahan bisa berubah sedikit-sedikit, atau di ujung bisa berubah sedikit demi sedikit. Karena apa? Dan akan terus menggoda anak-anak Adam sampai anak Adam itu meninggal dunia. Jadi jangan merasa aman. Tadi sudah sholat asar, kita udah lillah, nyampe di rumah, tiba-tiba muncul keinginan untuk apa? Ria. Muncul keinginan untuk apa? Puji. Rusak yang tadi itu. Bisa rusak. Jadi terus-menerus meluruskan niat. Nah, di sini disebutkan meluruskan niat serta menumbuhkan tekad kuat untuk beramal di bulan Ramadan hendaknya dimulai sebelum bulan itu datang. Ini kata tulis dan memang betul seperti itu. Tetapi ingat, yang namanya perkara niat ini nggak bisa kita abaikan begitu saja. Meskipun sekarang kita sudah masuk tanggal 9 Ramadan, kita masih bisa melakukan hal ini. Luruskan niat kita.
Luruskan niat-niat kita di Ramadan ini meskipun sudah 9 Ramadan. Apakah som kita yang kemarin-kemarin sudah benar niatnya? Apakah tarawih kita sudah bagus niatnya? Perbarui niat kita sekarang. Masih ada kesempatan untuk memperbarui niat dan meluruskannya. Masih ada waktu untuk menumbuhkan tekad kuat di dalam hati kita. Ramadan ini harus menjadi Ramadan terbaik kita. Andai Ramadan ini Ramadan terakhir kita. Jadi luruskan niat. Sadari kemarin kita saum niatnya benar nggak ya? Kemarin kita baca Quran tuh berjus. Kira-kira niat apa ya? Bertanya kembali kepada diri kita masing-masing. Kemarin kita masukin uang ke dalam kenceleng masjid, itu niatnya apa ya? Perbarui. Kalau memang ternyata niat kita nggak benar, segera istighfar dan tobat. Kalau memang ternyata niat kita melakukan amal solih apapun itu di bulan Ramadan ini, di 8 hari kemarin atau di hari ini, segera bertobat. Luruskan niat kita itu untuk Allah. Karena bagaimanapun yang namanya niat sekali lagi sesuatu yang sangat pondasi. Abdullah bin Mubarak rahimahullah, salah seorang tokoh salafus solih, beliau pernah mengatakan, rubba amalin sogirin tu'azimuhu an-niyah. Betapa banyak amal kecil menjadi besar karena niat. Mungkin cuma sekedar senyum, atau sekedar negur orang tua, negur pengurus masjid, atau mungkin sekedar merapikan sendal di depan masjid, atau sekedar memasukkan uang receh ke dalam kotak amal. Mungkin kecil nilainya, tetapi karena niat itu di sisi Allah menjadi besar nilainya. Sebaliknya kata Abdullah bin Mubarak, wa rubba amalin kabirin tusaggiruhun niyah. Betapa banyak, ada berapa banyak amal solih yang sebenarnya besar tetapi menjadi kecil nilainya di sisi Allah karena dia mungkin di bulan Ramadan ini mewakafkan hartanya, tanahnya untuk membangun masjid. Ini amal yang luar biasa besar sifatnya. Siapa yang bisa melakukan itu? Jarang yang bisa melakukannya. Tetapi ketika niatnya untuk mendapatkan perhatian dari pejabat setempat, mendapatkan perhatian dari masyarakat, supaya dihormati, supaya disegani, supaya dipandang dan dianggap sebagai tokoh masyarakat, maka itu di sisi Allah kecil. Tanah kan sekarang mahal. Mewakafkan masjid itu enggak 1 juta 2 juta, enggak puluhan juta, ratusan juta lebih. Besar nilainya secara rupiah, tetapi karena niatnya cuma untuk urusan-urusan tadi, dianggap sebagai tokoh masyarakat, dipuji oleh masyarakat desa, dipuji-puji oleh pegawai yang ada di kantor desa atau kantor kecamatan, itu di sisi Allah nilainya kecil, nggak ada apa-apanya. Maka perbarui niat itu bisa menentukan amal ibadah kita di sisi Allah. Maka dari itu, meskipun sekarang sudah hari ke-9, sebentar lagi masuk hari ke-10, luruskan niat kita, evaluasi apakah amal ibadah kita kemarin-kemarin itu niatnya lillah ataukah karena yang lainnya. Apakah sedekah kita karena lillah atau karena yang lainnya? Apakah amal solih kita yang ini atau yang itu lillah atau untuk sesuatu selain Allah? Bertanya dan evaluasi mumpung masih ada waktu. Hadirin jamaah semoga dirahmati oleh Allah. Itu yang keempat. Lalu yang kelima, tips yang disebutkan oleh penulis di buku ini adalah membekali diri dengan ilmu. Seperti itu yang tertulis. Tetapi maksudnya pasti adalah membekali diri dengan ilmu syar'i. Karena Ramadan ini adalah sesuatu yang sangat berkaitan dengan agama kita. Maka dari itu perlu kita bekali dengan ilmu agama, ilmu syar'i. Nah, perlu diketahui bersama,
secara umum ada ilmu syar'i, dua ilmu agama. Secara umum ilmu syar'i atau ilmu agama perlu kita siapkan untuk menjalani bulan Ramadan ini. Kenapa? Karena sesuatu yang dilakukan tanpa landasan ilmu syar'i itu bisa jadi menjadi sesuatu yang merusak sifatnya. Kata Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, seorang khalifah yang salih, yang bertakwa, yang zuhud, beliau mengatakan, barang siapa beribadah kepada Allah tanpa ilmu syar'i, niscaya ia lebih banyak merusaknya daripada memperbaikinya. Lebih banyak merusak ibadahnya, lebih banyak merusak agamanya daripada memperbaikinya kalau dilakukan tanpa ilmu syar'i. Jadi perlu kapanpun, dimanapun, sampai kita untuk menjalankan ibadah, melakukan agama ini, mempraktekkan agama ini, perlu yang namanya ilmu syar'i. Nah, terkait Ramadan, maka secara umum ada dua hal yang harus kita pelajari. Ada dua hal yang harus kita ilmui secara syar'i. Yang pertama, kita harus tahu, kita harus mempelajari apa-apa yang berkaitan dengan keutamaan ibadah di bulan Ramadan. Jadi kita tahu keutamaan Ramadan itu apa, keutamaan mengerjakan sholat malam itu apa, keutamaan bersedekah di bulan Ramadan itu apa, keutamaan Quran di bulan Ramadan itu apa, harus tahu. Dan supaya bisa tahu, belajar, mengkaji, menghadiri kajian syar'i, kajian ilmu syar'i, bertanya kepada orang yang sudah memahami ilmu syar'i, ilmu agama, supaya tahu keutamaan yang dimaksud. Ini yang pertama. Jadi kita pelajari, kita ketahui, kita ilmui keutamaan ibadah-ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan. Nah, secara umum ibadah-ibadah di bulan Ramadan itu, ya, kita bisa sebutkan ada sekitar 5 yang selalu dan pasti dilakukan oleh Rasulullah. Yang pertama, shaum Ramadan. Apa yang bakal terjadi kalau kita shaum Ramadan karena Allah? Kemudian yang kedua, sholat malam. Sholat malam di bulan Ramadan biasanya diistilahkan dengan sholat tarawih. Apa keutamaannya? Apa manfaatnya kalau kita lakukan karena Allah? Tiga, membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran pasti dan selalu Rasul lakukan di bulan Ramadan. Rasulullah teladan kita. Apa keutamanya membaca Al-Quran di bulan Ramadan? Kenapa Rasulullah mesti membaca banyak bulan Ramadan? Kemudian yang keberapa? Yang keempat, bersedekah, cari apa keutamanya melakukan sedekah di bulan Ramadan. Kenapa beliau sallallahu alaihi wasallam perlu melakukan sedekah yang banyak di bulan Ramadan? Cari tahu keutamaannya. Dan yang kelima, mencari malam Lailatul Qadar. Ini tadi sudah kita sebutkan sebagai apa malam Lailatul Qadar. Apa untungnya bagi kita kalau kita dapati malam Lailatul Qadar? Jadi yang pertama, mempelajari keutamaan ibadah-ibadah tersebut. Tentu saja ibadah-ibadah itu banyak. Tadi kita sebutkan 5, ini hanya ibadah-ibadah yang pasti dan selalu Rasulullah di bulan Ramadan. Mempelajari hukum-hukum fikih, ya, supaya kita bisa beribadah kepada Allah di bulan Ramadan ini sesuai tuntunan Rasulullah. Jadi kita pelajari tata caranya. Kalau shaum itu bagaimana yang sesuai dengan apa yang Rasul ajarkan. Kalau sholat tarawih itu bagaimana caranya yang sesuai dengan apa yang dia praktekkan.
Kalau baca Quran itu seperti apa caranya, sesuai yang dia praktekkan. Kalau sodako itu bagaimana, dan seterusnya dan sebagainya. Nah, ini yang harus kita jadikan sebagai bekal. Mempelajari hukum-hukumnya, tata caranya, sebelum kita melakukan ibadah tersebut kepada Allah. Dan ingat, ini masih bisa kita lakukan sekarang. Nah, sebagai kritik, mungkin sebagai catatan penting untuk kita semua, kebanyakan saudara kita, ikhwah, saudara-saudara kita yang sudah mengenal Rasulullah, sudah menghadiri banyak kajian-kajian ilmiah keislaman, sebagian, enggak semua, mereka mengira kalau sudah masuk bulan Ramadan, ya sudah libur kajian, kita fokus ibadah, tarawih, sodako, baca Quran dan seterusnya dan sebagainya, libur kajian. Ini keliru. Mereka memahami praktek para ulama dahulu, seperti misalnya Imam Malik. Imam Malik disebutkan kalau sudah masuk bulan Ramadan, beliau mengkhususkan diri bacaan Al-Quran. Kita baca Quran saja, udahlah, kajian nggak perlu, kayak gini ngapain? Ramadan, Syahrul Quran, ya kan? Ini keliru. Siapa kita? Imam Malik. Kita imam, bukan. Beliau imam, iya. Gunungnya mazhab Maliki, gunungnya orang-orang berilmu di zaman itu di Madinah. Kita siapa? Sholat malam aja cuma 1 rakaat di penghujung malam, ya kan? Nah, dengan kondisi kita yang seperti ini, maka ketika masuk bulan Ramadan, iya kita memperbanyak bacaan Al-Quran, tetapi belajarnya, kajiannya juga ditingkatkan. Kalau perlu cari majlis-majlis kajian yang membahas sesuatu yang berbeda di bulan Ramadan. Di banyak-banyak tempat di bulan Ramadan itu diadakan kajian-kajian khusus, kajian tentang Al-Quran, kajian tentang tahsin Al-Quran, memperbaiki bacaan Al-Quran, kajian tentang apa lagi, tentang zakat, ya kan? Zakat, bagaimana caranya menunaikan zakat yang kajian tentang apa? Tentang kesabaran. Ini kajian-kajian biasa di bulan Ramadan, cari kejar mumpung bulan Ramadan. Di antara mereka ada yang ditanya, amal ibadah apa yang sifatnya sunnah, maksudnya bukan wajib, yang afdal dilakukan di siang hari bulan Ramadan? Apa jawabannya? Menuntut ilmu syar'i, mempelajari ilmu syar'i. Jadi Ramadan itu kajian itu lebih ditambahkan levelnya. Biasanya bulan-bulan lain yang dikaji itu mungkin kitab Riyadhus Shalihin, mungkin juga kitab Bulughul Maram. Masuk bulan Ramadan bukan diliburkan, tetapi apa? Ditambah atau diganti. Misalnya apa? Mempelajari apa? Kitab ini, atau membahas tema ini atau tema itu. Kalau misalnya 1 pekan kajiannya cuma 1 kali, Ramadan tambah jadi 2 kali. Yang satunya rutin, yang satu kajian spesial, memperbaiki bacaan apa? Al-Fatihah misalnya, atau memperbaiki harokat mahraj huruf tertentu. Kita ini negeri apapun kita, ya, yang sudah bekerja di sekolah, kita tuh mendapati dan menyadari bahwa keturunan lebih banyak, ya enggak? Masuk sekolah itu enggak full, ya kan? Liburan Ramadan itu ada yang di awal, ada yang di akhir. Ini berarti banyak waktu luangnya. Harusnya kajiannya lebih ditambah dengan kajian-kajian spesial. Bisa dipahami nih ya? Bukan diliburkan. Ingat, bukan diliburkan dengan dalih pengen fokus ibadah. Seolah-olah kajian itu bukan ibadah. Kayak orang misalnya kursus mengemudi mobil, ya, seolah-olah kursus itu nggak penting.
pokoknya ada mobil aja. Ya kan nggak kayak gitu konsepnya, ya nggak? Belajar untuk kita amalkan. Di bulan Ramadan ditingkatkan porsinya, levelnya. Nah, ini relate dengan apa yang beliau katakan di sini. Hadirin jamaah semoga dirahmati oleh Allah. Kemudian tips yang keenam yang beliau sampaikan di buku ini adalah mengingat keutamaan bulan Ramadan. Ini telah kita sampaikan tadi. Kalau kita tahu keutamaan bulan Ramadan, kita tahu nilai Ramadan itu seperti apa bagi seorang muslim dan muslimah, niscaya kita nggak akan membiarkan Ramadan ini berlalu begitu saja. Coba sekarang ingat, rasa-rasanya baru kemarin kita tuh sedang rame-rame nunggu hasil sidang isbat. Ramadannya Sabtu atau Ahad ya? Nungguin kan dari ba'da maghrib. Kalau fix Sabtu besok, sekarang taraweh nih ba'da isya. Kalau ternyata hari Ahad berarti santai kita nih, ternyata hari Sabtu. Kayaknya baru kemarin tuh. Sekarang udah 9 Ramadan. Sudah hampir sepertiga Ramadan berlalu. Jadi ingat tuh, sudah apa saja yang sudah kita lakukan, sudah apa saja yang kita lakukan untuk Allah, ibadah-ibadah apa saja yang sudah kita berikan, yang sudah kita lakukan. Kalau itu Al-Quran, sudah berapa juz sudah kita lewati. Kalau itu sedekah, sudah berapa rupiah kita keluarkan. Kalau itu som Ramadan, apakah som Ramadan yang sudah 9 hari ini bernilai isinya, bernilai sifatnya. Jangan-jangan Ramadan kita penuh dengan mager dan tidur. Hari pertama, ini hari adaptasi baringan, tidur bangun-bangun zuhur. Habis zuhur, aduh capek, ngagoler, tidur aja, bangun asar. Ini hari pertama. Belum lagi apakah hari yang kita lewati dengan som itu kita isi dengan ibadah. Jangan-jangan dengan dalih ibadah, padahal bukan. Sunnah Rasulullah itu adalah berbuka apa? Menyegerakan berbuka. Ayo ngabuburit. Ngabuburit untuk mencari takjil misalnya. Ternyata nyari takjilnya apa lama. Terus banyak apa? Banyak ininya, banyak simpang-simpangnya, banyak simpangannya, banyak belokannya. Sini lihat yang bening, ke sana lihat yang bening. Yang ini aja kayaknya enak. Padahal mah pengen lihat yang jualnya. Ini biasanya apa? Kaum laki-laki nih. Anak remaja, bapak-bapak ada juga yang kayak gitu. Pura-puranya mah atau umi pengen beli apa nih? Oh itu beli itu di sana di minimarket itu, ke sana cari-cari alasan. Ya, buat apa? Buat lihat yang bagus-bagus. Jangan-jangan begitu tuh Ramadan kita. Kita evaluasi 9 hari Ramadan ini, apa yang sudah kita lakukan selama kita som Ramadan. Apakah isinya ibadah? Apakah isinya banyakkan ibadah seperti membaca Quran, seperti istighfar, zikir, dan seterusnya? Ataukah hal-hal yang sifatnya duniawi? Nah itu dievaluasi. Kalau kita tahu keutamaan bulan Ramadan, kita nggak akan membiarkan Ramadan ini berlalu begitu saja. Dan kalau kita tahu Ramadan seperti apa nilainya, keutamaannya, kita selalu akan semangat untuk menggunakan detik demi detik di bulan Ramadan ini. Jangan sampai kita tiba-tiba bilang, aduh nggak kerasa ya setengah hari lagi lebaran. Waktu berlalu itu nggak kerasa. Sekarang udah 9 hari. Ingat, sebentar lagi sudah kedengaran takbir di mana-mana tuh. Nggak kerasa, nggak akan kerasa. Maka jam demi jamnya kita manfaatkan, kita semangat, jangan sampai Ramadan ini berlalu begitu saja. Hadirin jamaah semoga dirahmati oleh Allah. Berikutnya tips yang ketujuh yang disebutkan oleh penulis di buku ini. Yang ketujuh adalah ketika kita sampai di bulan Ramadan ini, lalu menjalani hari demi hari di bulan Ramadan ini, hendaknya kita selalu mengingat kematian dan hari kiamat nanti. Maksudnya apa? Ketika kita masuk ke bulan Ramadan, hendaknya kita berpikir, Ramadan ini bisa jadi Ramadan terakhir kita. Yang laki-laki, yang perempuan, yang bapak-bapak, yang ibu-ibu,
yang orang tua, yang anak-anak. Hendaknya kita selalu berpikir, jangan-jangan Ramadan ini Ramadan terakhir kita. Jangan-jangan Ramadan ini adalah momen terakhir kita bisa menggunakannya untuk ibadah. Maka tanamkan dalam diri kita ke pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Jangan sampai tiba-tiba Ramadan pergi dan kita nggak sadar inilah Ramadan terakhir kita. Seseorang kalau melakukan ibadah sambil menanamkan di dalam hatinya ini bisa jadi ibadah terakhir kita, dia akan serius dengan ibadah itu. Kalau dia tahu atau dia tanamkan dalam dirinya ini bisa jadi Ramadan terakhir kita, maka dia akan memanfaatkan Ramadan ini dengan maksimal. Dia akan menebar kebaikan, dia akan menggunakan waktunya untuk ibadah, karena dia nggak punya kesempatan lagi Ramadan tahun yang akan datang. Dan ini salah satu hikmah kenapa ajal kita masing-masing nggak dikasih tahu oleh Allah. Coba bayangin, kalau masing-masing kita ini punya semacam meteran di tubuhnya, yang di situ tertera waktunya sebentar lagi atau berapa lagi, berapa tahun lagi, berapa menit lagi, pasti kita akan santai. Pasti kita akan mengambil ancang-ancang kalau dekat waktunya. Tapi ternyata nggak begitu. Allah sembunyikan ajal kita masing-masing. Sehingga yang sudah berumur tua belum tentu dia akan meninggal dunia lebih dulu. Yang masih muda belum tentu dia punya kesempatan hidup lama di dunia ini. Bisa jadi dia nggak sampai ke rumah nanti. Bisa jadi yang buka kancing di baju masing-masing bukan dia, tetapi pengurus masjid atau keluarganya. Kita nggak tahu. Nah, tanamkan dalam diri kita. Kalau kita melakukan satu ibadah, bisa jadi ini ibadah terakhir kita. Kalau kita melakukan sholat tarawih, bisa jadi ini tarawih terakhir kita. Kalau kita merogoh kocek, mengeluarkan uang untuk dimasukin ke kenceng masjid, bisa jadi itu uang terakhir kita yang kita sodakohkan. Coba tanamkan ini ke diri masing-masing. Terkhusus saya pribadi yang membahas di sini, karena kita semua manusia nggak tahu ajal kita kapan. Kita semua manusia dan sedang menghadapi musim kebaikan, yaitu Ramadan tahun ini. Nah, ini juga dilakukan oleh para ulama zaman dahulu. Contohnya Sulaiman At-Taimi rahimahullah. Salah seorang ulama terkemuka zaman dahulu, namanya Sulaiman At-Taimi, kalau membangunkan anak istrinya di malam hari untuk mengajak mereka sholat malam atau sholat tarawih, karena dulu zaman dahulu yang sholat tarawih itu dikerjakan malam hari. Bukan kayak kita sekarang, habis sholat isya langsung tarawih, bukan. Dulu itu di tengah malam. Sebagian mereka mengerjakannya tengah malam. Tengah malam bukan 12 ya. Tengah malam itu jarak antara masuknya waktu maghrib dengan masuknya waktu subuh dibagi 2. Itu tengah malam. Jadi berapa waktu maghrib nanti masuk, kemudian berapa nanti waktu subuh masuk, dihitung dibagi 2, itu tengah malam. Nah, dulu orang-orang solih zaman dahulu, mereka itu sholat tarawih atau sholat malam itu di tengah malam, sekitar jam 11 atau jam setengah 11, sekitar itu, jam 10 sekian, sekitar itu. Atau kalau mau lihat sekarang coba dihitung. Nah, yang pasti Sulaiman At-Taimi kalau membangun keluarganya sholat tarawih, beliau berkata kepada mereka, keluarganya, wahai anak-anakku, bangunlah kalian. Bisa jadi kita tidak bertemu lagi dengan Ramadan tahun depan. Ayo bangun, sholat. Bisa jadi kita nggak ketemu lagi dengan Ramadan tahun depan. Ini Ramadan terakhir kita. Tapi memang kayak begitu ya. Kita ini, orang-orang kita semua memang kayak begitu. Menyangka umur itu ada tanda-tandanya akan habis. Jadi santai kalem. Padahal kita dapati berbagai macam berita di media-media sosial, ada satu keluarga mati seketika ketika di jalan ditabrak truk. Atau yang kejadian kapan tuh kemarin? Yang di Cipularang? Ya, KM 91 ya? 92.
itu kan orang-orang yang ada di mobil yang dilindas, yang mati langsung di tempat itu kan nggak ngebayangin waktu itu. Mereka lagi ngebayangin nanti kalau nyampe di tempat atau di rest area ini kita istirahat, ke toilet, habis itu pesen tuh kopi di situ, ambil makanan satu, bayar di kasir. Sudah lapar, tiba-tiba dilindas dari belakang. Sekeluarga mati. Belum lagi yang bus apa tuh? Bus apa? Bus yang yang wisata teh? Apa? Ya yang kemarin nyungsep itu apa? Bus apa? Studi tour atau apa tuh? Ya, itu kan nggak kebayang, nggak ada yang ngebayang. Wah sebentar lagi ini akan jurang, nggak kebayang, nggak ada pikiran ke sana. Ya, aneh kalau ada orang sebentar lagi akan masuk ke jurang. Sudahlah, santai aja di sini. Nggak ada kebayang kayak gitu, nggak ada. Mereka ngebayangin yang enak-enak, yang happy-happy, ngebayangin yang begini begitu. Ternyata masuk jurang. Ternyata menggelinding, turun ke belakang, nabrak orang dan seterusnya, nggak ada yang kebayang. Nah, seperti itulah ajal. Dan makanya para ulama zaman dulu mengingatkan keluarganya dengan yang seperti ini. Kita nggak tahu ini Ramadan keberapa kita, Ramadan terakhir kita, ayo bangun, ayo tarawih, ayo ibadah, ayo beramal solih. Seperti itu seterusnya. Maka menarik untuk kita baca di sini, penulis mengutip ucapan seorang ulama yang bernama Dr. Hafizahullah Ta'ala. Kata Dr. Shalih As-Sindi, jika Allah mempertemukanmu dengan Ramadan tahun ini, kali ini, maka saumlah, berpuasalah seolah-olah puasa orang yang terakhir kalinya puasa, seolah-olah itu puasa orang yang akan mati. Tidak ada jaminan, sebab tidak ada jaminan engkau akan mendapati Ramadan tahun depan. Hadirin jamaah semoga dirahmati oleh Allah, itu tips yang ketujuh. Ini sampai jam berapa? Jam berapa panitia? Sampai 5:30 ya. Ini kita mau masuk tips yang ke-8, berarti insya Allah masih cukup ya. Tips yang ke-8, kata penulis Hafizahullah Ta'ala, menggunakan skala prioritas dalam ibadah. Maka skala prioritas? Jadi mencari mana yang lebih utama terlebih dahulu, mana yang harus dilakukan lebih dahulu dalam ibadah. Jadi memang ibadah itu banyak macamnya, ibadah itu banyak macamnya. Ada yang zohir, ada yang batin, ada yang terlihat, ada yang tidak terlihat, ada yang berupa ucapan, ada yang berupa perbuatan, ada sesuatu yang diyakini dalam hati. Ibadah itu banyak macamnya, tetapi kita disuruh untuk mencari tahu mana yang lebih dahulu harus kita lakukan sekarang. Nah, terkait dengan bulan Ramadan, tadi kita singgung, setidaknya ada 5 amalan yang harus kita lebih dahulukan, lebih kita prioritaskan setiap hari. Apa saja itu? Yang pertama, saum, puasa. Puasa ini puasa sifatnya wajib. Kalau kita terluputkan 1 hari saja, itu tidak ada yang bisa menggantikannya. Meskipun kita ganti dengan 1000 hari berpuasa sunnah, gak tergantikan. Ibadah wajib itu nilainya berjuta-juta kali lipat, bahkan lebih daripada ibadah yang sifatnya sunnah. Kalau saum wajib ini kita tidak kerjakan atau sengaja kita tidak kerjakan, maka nggak ada yang bisa gantinya. Kecuali kalau kita tidak mengerjakannya karena ada alasan-alasan syar'i, misalnya ibu-ibu atau kaum wanita datang bulan, atau misalnya kita kaum laki-laki terpaksa harus melakukan safar, perjalanan jauh ke luar kota, ke Jakarta, kita terpaksa nggak saum. Itu bisa diganti di hari-hari yang akan datang, di bulan yang lainnya. Tapi kalau sengaja, misalnya apa? Telat sahur, ya kan? Sebagian saudara kita sengaja nggak saum, nggak puasa di bulan Ramadan. Alasannya apa? Tadi telat sahur, bangun-bangun joleh, muazin, azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Ya udahlah, gak usah saum sekalian. Ini keliru, nggak bisa kayak gitu. Sekali kita tidak mengerjakannya, selain dosa, kita nggak bisa menggantikannya dengan amal ibadah yang sifatnya sunnah. Meskipun banyak sekali kita lakukan, nggak bisa. Jadi paksakan. Kita harus saum Ramadan. Jadi 5 amalan yang harus diutamakan, didahulukan untuk kita kerjakan setiap hari. Yang pertama adalah saum Ramadan. Harus itu kita lakukan. Kalau misalnya telat sahur, paksakan. Insya Allah nggak akan mati. Insya Allah nggak akan mati. Dan secara medis saja, kedokteran, ya, orang-orang yang bergerak di bidang kedokteran, mereka kan sudah memberitahu kita, ya, ada ambang batas kita itu bisa mati karena nggak makan. Ada ambang batasnya. Dan itu bukan 14 jam. Itu bukan 14 jam. Kita nggak minum selama 14 jam, itu nggak akan mati. Ya kan? Coba dicek. Berapa batas maksimal kita nggak makan. Yang kalau kita lewati batas maksimal itu, kita bisa mati. Coba cek. Yang pasti, dan saya bukan 14 jam, bukan dari sahur sampai buka, bukan. Lebih dari itu. Dan intinya kita masih mampu. Jadi nggak ada alasan, bukan alasan, paksakan. Paksakan. Oh, nanti kita kerjanya nggak maksimal, nanti dimarahin bos misalnya. Nanti dinyinyirin sama pegawai-pegawai yang lainnya. Ya sudah, kalau nggak tahan, minta cuti hari itu. Biar seharian kita di rumah saja, nggak kerja. Atau cari cara-cara lain yang syar'i untuk bisa tetap saum meskipun kita tadi kebablasan sahurnya. Dan besoknya jangan diulangi. Kebanyakan orang yang bablas sahurnya, dia memang nggak punya persiapan. Atau mungkin begadangnya terlalu malam. Ya kan? Begadang sampai jam 1, entah begadangnya karena apa. Oh, ini ketemu ngobrol di depan minimarket sambil ngopi. Kan kayak gitu ya. Laki-laki tidak bercerita. Tiba-tiba ngobrol aja sampai jam 1 sampai jam 2. Sahur kebablasan. Salah ente kan ya. Salah antum, salah kamu. Masa gara-gara itu nggak saum, sayang kalau tidak saum. Jadi yang pertama saum Ramadan. Yang kedua, amal ibadah yang prioritas yang harus kita lakukan setiap hari di bulan Ramadan ini adalah memperbanyak bacaan Al-Quran. Ingat, bacaan Al-Quran. Yang dilihat itu berapa banyak kita bacanya, bukan berapa banyak kita mendalaminya. Oh, ayat ini kayaknya belum kita kuasai tafsirnya, udah berhenti di ayat ini dulu. Enggak kayak gitu, pokoknya baca. Hari ini, dari pagi sampai petang, dari sahur sampai buka, berapa lembar Al-Quran yang sudah kita baca? Kemarin berapa? Hari ini berapa? Besok harus berapa? Kayak gitu. Jadi memperbanyak bacaan Al-Quran. Begitu juga di malam hari. Begitu juga di malam hari. Usahakan sebelum sholat, sesudah sholat tarawih, itu kita baca Al-Quran yang banyak dulu sebelum tidur. Atau sebelum acara-acara khusus misalnya, baca Quran dulu. Selembar, 2 lembar, kalau bisa 1 juz, alhamdulillah. Karena memang begitulah dulu Rasulullah dan para sahabat serta orang-orang yang mengikuti mereka. Mereka itu ketika datang bulan Ramadan memperbanyak bacaan Al-Quran, meskipun mereka sudah hafal Al-Quran. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, termasuk di antara ibadah yang prioritas di bulan Ramadan adalah sedekah, sedekah. Nah ini, paksakan. Jangan punya pikiran kayak sebagian orang, saya akan sedekah kalau harta saya sudah banyak. Enggak kayak gitu konsepnya. Apa yang kita punya? Kita misalnya punya sekian juta, sekian ratus ribu. Sudah kita sedekahkan belum hari ini? Atau pertanyaannya dibalik, sudah berapa ya kita bersedekah hari ini? Paksakan. Paksakan. Dan kemudian, nah perhatikan ini untuk bapak-bapak, khususnya bapak-bapak. Orang yang paling
afdol untuk kita sodakohi itu adalah istri. Makanya kita dapati kalam ulama, apa itu? Hendaknya seorang suami di bulan Ramadan banyak-banyak memberikan kelapangan dan keluasan harta untuk istri. Maksudnya kasih uang jajannya, kasih nafkah yang lebih, yang spesial. Jangan jangan segitu-gitu aja. Sebelum kita berpikir orang lain itu istri kita, kita udah maksimal belum nafkahinnya. Jangan-jangan bulan Ramadan sama kayak bulan lainnya. Nah, kalau istri sudah, anak sudah, baru kita keluar. Paksain. Istri sudah nih dikasih nih, wah sudah dikasih lebihan di belanjanya, oke, mangga. Masukin ke kenceng masjid. Kalau masukin ke kenceng masjid, kasih yang baik. Jangan tiap hari 2.000 aja, 2.000 aja. Padahal kalau traktir orang bisa sampai 50.000. Kenapa nggak dibalik? Ya, untuk kenceng masjid yang terbaik kasih 50. Untuk apalagi misalnya wakaf masjid 50, 100. Untuk nongkrong, untuk traktir orang, aduh kayaknya bulan ini enggak dulu deh, lagi bulan Ramadan. Kenapa enggak kayak gitu? Ya kan? Nah, termasuk juga di dalam perkara ini adalah memberi makan orang-orang berbuka. Nah, ini anak istri sudah, sekarang masjid yang terdekat. Kasih apa? Kurma, silakan. Kasih apa lagi? Pokoknya kasih sesuatu yang bisa dijadikan sebagai makanan berbuka orang yang berpuasa. Nah itu, mau kurma, mau gorengan, apalagi di negeri kita ya, kurma mah sunnah, goreng wajib. Gambarannya begini, ini bahkan sampai di pesantren, sampai di pondok-pondok pesantren. Kalau misalnya di nampan atau di kota kita taruh kurma, bala-bala, kemudian kasih apa lagi, roti, kue, misalnya brownies, misalnya segitu. Yakin yang pertama disentuh itu bala-bala. Oh enggak, di saya mah bala-bala mah kurang disentuh. Iya, coba lihat yang disentuh apa? Gehu. Pokoknya gorengan itu sudah menjadi makanan favorit orang-orang di negeri kita ini. Kalau buka tanpa gorengan itu seperti ada yang kurang. Seperti nggak punya kekasih. Ya kan? Ada yang hilang. Padahal Rasulullah mencontohkan apa? Kurma dulu, kalau ada kurma untuk ngebatalin. Kalau kurma nggak ada, air. Baru setelah gorengan, silakan. Kolak, mangga. Habis itu apa lagi? Cendol. Silakan. Nah, apa hubungannya? Termasuk dalam perkara ketiga ini memberi makan orang-orang yang puasa. Kita kasih makanan kalau bisa setiap hari untuk orang yang berbuka di masjid, karena biasanya masjid dekat rumah itu menjadi persinggahan orang-orang, terutama ketika berbuka. Ojol, ya kan, bapak-bapak yang pulang dari mana, atau tetangga kanan kiri masjid, mereka berbuka di masjid, kasih makanan untuk mereka berbuka. Ini memiliki keutamaan tersendiri. Lalu yang keempat, ibadah yang prioritas untuk dilakukan di bulan Ramadan adalah sholat tarawih atau qiyamul lail. Nah ini tolong upayakan, usahakan jangan sampai ada satu malam pun libur. Mumpung Ramadan, paksakan diri kita setiap malam sholat tarawih. Kalau nggak bisa berjamaah di masjid, mungkin karena alasan, oh di masjid dekat rumah saya mah anak-anaknya edan, ribut, kita nggak bisa khusyuk. Ada kan masjid-masjid kayak gitu? Kalau kita punya alasan seperti itu, ya sudah tarawih di rumah sama anak istri untuk bapak-bapak. Ya. Kalau misalnya kita bisa tarawih di masjid terdekat rumah kita karena alasan pulangnya kemalaman dari kantor, ya sudah sholat tarawih di rumah. Atau misalnya pulang dari kantor, nyampe rumah isya, kemudian badan capek, lemes, sudah buka banyak-banyak sama masih kerasa pegal, ya udah istirahat.
tapi siapkan jam beker, bangun jam 2 atau jam 3, sholat tarawih sendirian atau sama keluarga. Jangan sampai ada satu malam kita libur. Sayang, bulan Ramadan ini kita lewati begitu saja. Paksain. Kalau perlu, kalau saya tuh kalau bangun malam tuh jam 2, jam 3 tuh suka ngantuk. Saya orangnya gampang tidur. Bikin kopi atau bikin sesuatu yang bikin mata kita itu melek dan semangat untuk ibadah. Apa itu? Macam-macam. Ya, selama itu halal dan thayyib. Kalau saya pribadi kopi, mungkin yang lainnya beda, silakan. Oh, kalau saya mah harus pakai jahe yang ditumbuk dengan tumbukan yang konstan oleh istri, silakan. Yang penting jangan lewatkan satu malam tanpa sholat malam, tanpa tarawih. Ramadan, ini Ramadan, bukan bulan yang lainnya. Lalu yang kelima, ibadah yang prioritas untuk kita lakukan setiap bulan Ramadan banyak berdoa. Nah ini, tolong diingat baik-baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mendorong kita semua untuk berdoa di bulan Ramadan. Bukan hanya ketika buka, bukan hanya ketika sahur, bahkan di siang hari ketika kita saum. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, salatu da'awatin mustajabah. Ada 3 doa yang diijabah, yang mustajab. Da'watus shaim. Pertama, doanya orang yang puasa. Yang kedua, da'watul walid liwaladihi. Dakwanya orang tua kepada anaknya. Yang ketiga, da'watul musafir. Doa orang-orang yang melakukan safar atau perjalanan jauh. Lalu dalam riwayat lainnya disebutkan 3 yang dimaksud. Pertama, doanya orang yang berpuasa. Yang kedua, doanya orang-orang yang dizalimi, dakwatul mazlum, doa orang-orang yang dizalimi, itu diijabah. Dan yang ketiga, doanya orang-orang yang safar. Jadi mumpung kita masih saum, siang hari jangan males-malesan. Doa, panjatkan sekalimat 2 kalimat doa kepada Allah. Doa kita itu ketika saum pasti diijabah. Manfaatkan kesempatan, jangan bablas istirahat, jangan bablas bengong, jangan bablas santai ngobrol. Panjatkan doa, 1 kalimat, 2 kalimat, 1 doa, 2 doa. Doa kita tuh doa yang diijabah. Begitu juga ketika nanti kita berbuka, atau nanti ketika kita sahur, jangan asyik dengan makanan atau hidangannya. Panjatkan doa. Dan yang namanya doa minimal di mulut, bukan dalam hati. Ya, mulutnya asik ngunyah, bala-bala. Ente nggak doa? Udah dalam hati. Enggak kayak gitu. Doa itu di mulut. Ya kan mulut lagi ngunyah, bala-bala. Tetap sambil makan, sambil buka, sambil sahur berdoa. Karena itu 2 waktu yang diijabah juga ketika kita di bulan Ramadan. Hadirin jamaah semoga dirahmati oleh Allah. Nah, ini 5 ibadah yang prioritas untuk kita lakukan di bulan Ramadan. Kemudian yang ke-9, tips yang ke-9, kata penulis, hendaknya kita memperhatikan kesucian hati dan amalan hati. Jadi maksudnya apa? Di bulan Ramadan atau sebelum masuk bulan Ramadan, kita hendaknya memperhatikan amalan hati kita. Hendaknya kita memperhatikan isi hati kita, kondisi hati kita. Pun kalau kita sudah masuk Ramadan, kita harus setiap hari memperhatikan hati kita. Apakah hati kita bermasalah ataukah tidak? Kenapa? Karena hati, yang dimaksud dengan hati itu ini ya, jantung, kolbun bahasa Arabnya. Kalau ini baik, maka seluruh tubuh kita baik. Kalau ini rusak, seluruh tubuh kita rusak. Maka kita perbaiki kondisi hati kita. Ya. Apakah kita memiliki penyakit-penyakit hati? Apakah hati kita sudah memiliki sesuatu yang merusaknya? Perbaiki. Ya, perbaiki hati-hati kita. Hati kita ini ibarat raja, sementara anggota tubuh kita yang lainnya ibarat prajurit. Taat dan patuh kepada rajanya,
itu hati, perbaiki. Dan ketika kita memperbaiki hati, jangan lupa dan harus selalu ingat doa, ya Allah perbaikilah hatiku, ya Allah sembuhkanlah penyakit hatiku, ya Allah sehatkanlah hatiku. Ingat, yang bakal masuk surga itu adalah orang-orang yang hatinya selamat, yang sehat. Hatinya selamat, hatinya sehat. Artinya ketika kita memiliki hati yang rusak dan berpenyakit, kita tidak akan masuk surga. Kita diperbaiki dulu hati-hati kita ini. Kalau di akhirat nanti perbaikannya di mana? Di neraka. Ada orang nih, dia bertauhid tapi hatinya sakit, hatinya rusak, dimasukkan dulu ke dalam neraka untuk diperbaiki. Disiksa dulu sampai hatinya bersih, baru dimasukkan ke surga. Itu akhirat nanti. Nah, kita masih hidup. Kalau kita masih hidup, maka caranya apa? Muhasabah. Lihat kita tuh punya penyakit hati enggak? Kita suka iri enggak? Suka dengki enggak? Kita suka ini atau itu enggak? Lihat hati kita. Di antara ciri hati kita itu sehat, kita mudah melakukan amal-amal kebaikan. Di antara ciri hati kita itu berpenyakit, kita merasa berat untuk melakukan ketaatan. Nah, coba diukur masing-masing. Kalau ada, segera istighfar, bertobat, lalu coba pelan-pelan perbaiki dan berdoa yang banyak. Karena hati kita itu Allah yang menguasainya. Hati kita sakit sebegitu rupa, kalau Allah pengen sembuh, apalagi di bulan Ramadan ini momennya pas. Kata Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah, Ramadan itu madrasah. 30 hari atau 29 hari yang namanya Ramadan harus punya pengaruh pada hati kita. Makanya merugi orang yang melewati Ramadan begitu saja, kayak bulan-bulan lainnya. Hadirin jamaah semoga dirahmati oleh Allah. Lalu diantara bentuk pencegahan supaya hati kita tidak semakin parah sakitnya, ya, kita banyak-banyak berdoa. Tadi sudah kita sebutkan. Dan salah satu doa yang harus kita panjatkan adalah doa yang tertera di surat Al-Hasyr ayat 10. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, menyampaikan bentuk doa yang dimaksud. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Wahai Tuhan kami, berilah kami ampunan dan saudara-saudara kami juga yang mereka telah beriman lebih dahulu daripada kami, dan jangan engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman itu, wahai Rabb kami. Sesungguhnya engkau yang maha penyantun lagi maha penyayang. Ya, di sini Allah ajarkan kepada kita doa yang bagus supaya hati kita ini tidak sakit. Karena penyakit hati itu salah satu sebab terbanyaknya adalah sifat dengki atau sesuatu terhadap saudara-saudara kita yang beriman. Kita punya tetangga, ya, punya kawan yang rajin ibadah, kemudian kita dengki terhadap dirinya. Kita punya saudara seiman, kita dengki terhadapnya, nggak suka kepadanya. Baca doa ini. Ini adalah doa yang bisa mencegah kita punya rasa seperti itu kepada orang-orang beriman lainnya. Ya kan? Kita hidup di tengah-tengah kaum mukminin, kaum muslimin. Sekitar kita adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, beragama Islam. Nah, penyakit hati itu biasanya muncul dalam hubungan kita dengan orang-orang. Baca doa ini supaya hubungan kita dengan Allah selamatkan. Maksudnya apa? Allah jaga. Jangan sampai gara-gara bergaul kita jadi hasad, gara-gara bergaul kita jadi ujub, gara-gara bergaul kita jadi sombong, merendahkan teman kita, tetangga kita, sahabat kita. Baca doa ini, Al-Hasyr ayat ke-10. Hadirin jamaah semoga dirahmati oleh Allah. Yang terakhir, tips ke-10
yang beliau sampaikan di sini, yang penulis sampaikan di buku ini adalah menjauhi perusak puasa. Hendaknya kita di bulan Ramadan ini menjauhi hal-hal yang bisa merusak puasa kita. Yang namanya puasa itu banyak sekali hal yang bisa merusaknya. Apa misalnya? Omongan kotor, kemudian caci maki, kemudian gibah, bahkan debat. Kita memperdebatkan sesuatu dengan teman kita. Debat yang kita lakukan itu bisa merusak puasa kita. Maka hati-hati, ya. Hati-hati, jangan sampai kita rusak puasa kita gara-gara itu. Lalu antara yang bisa merusak puasa kita adalah bohong, ucapan-ucapan dusta. Nah, ini bisa juga merusak puasa kita. Sebagaimana halnya gibah. Kemudian Rasulullah SAW sendiri jauh hari telah memperingatkan kita. Kata beliau, laisa siyamu minal akli wasyurbi. Puasa itu bukan sekedar menahan diri dari makan dan minum. Innamas siyamu minal lahwi warrafat. Yang namanya puasa itu adalah menahan diri dari perkataan sia-sia dan perbuatan keji. Di sini beliau sebutkan al-lagh, perkataan sia-sia. Perkataan sia-sia itu apa misalnya? Banyak. Contohnya bercanda, ya, yang nggak pada tempatnya, bercanda yang kelewatan. Begitu juga perkataan sia-sia itu adalah ucapan sia-sia yang dilakukan orang lain, tetapi kita tonton, kita simak nih. Ada orang nih, dia bercanda kelewatan, bahkan dia bercandanya bohong. Sama kita diperhatikan, ditonton gitu, disimak baik-baik. Nah, kita kena juga, rusak juga puasa kita. Kalau zaman dulu yang kayak begini tuh offline. Ya, zaman bapak-bapak dulu ya, bapak-bapak dulu tuh, zaman kita masih kecil, yang kayak gini tuh offline sifatnya. Di sekolah atau di pasar. Offline sifatnya, jadi sesuatu yang kita dapati langsung. Kalau sekarang online. Nah, ini sekedar mengingatkan, sudah berlalu 3 tahun atau 5 tahun ke belakang, banyak kaum muslimah, ibu-ibu, gadis, anak-anak gadis melewati puasanya dengan apa? Menamatkan drakor, series ini, series itu. Ketika apa? Ketika puasa. Wah, alhamdulillah kemarin puasanya nggak kerasa, selesai satu episode, selesai satu season. Dulu sebelum COVID kita dengar gini, atau awal-awal COVID kita dengar yang kayak gini itu dari mana? Dari ibu-ibu, dari anak-anak gadis, ya, anak-anak remaja putri. Belakangan kita dengar juga dari siapa? Dari bapak-bapak dan anak-anak muda. Cuma bedanya bukan drakor, tapi apa? Macam-macam. Yang hobinya mancing, selesai tuh ngubek-ngubek channel tentang mancing. Yang hobinya touring, ngubek-ngubek apa? Channel YouTube yang tentang otomotif. Channel ini, channel itu, ya, collab. Lihat, oh ini ada collab nih antara YouTuber ini sama YouTuber itu tentang masalah mobil. Habis tuh, nggak kerasa zuhur, nggak kerasa asar. Kan kayak gitu. Kalau yang suka olahraga udah bisa ditebak lah. Lihat apa? Cuplikan, highlight, ya, pertandingan bola ini lawan itu. Nah, itu udah apa? Udah sesuatu yang menjamu beberapa tahun ke belakang. Belum lagi hobinya yang macam-macam, yang aneh-aneh. Nah, itu masuk ke sini. Itu masuk ke sini. Memang mungkin itu mubah, ya, itu mubah. Mungkin tentang apa? Tentang mancing, ini trik untuk mendapatkan begini begitu. Ketika membuat itu mungkin di luar bulan Ramadan, dan itu sesuatu yang mubah. Tetapi kita menontonnya ketika sedang saum, kita lupa ibadah prioritas. Kita habis waktunya begitu, sehingga saum kita nilainya 0. Apalagi kalau misalkan kita menghabiskan waktu dengan hal-hal yang sifatnya maksiat, yaitu tadi series ini, series itu. Ya,
Kalau zaman kita kecil dulu belum pakai istilah series, tapi apa? Tapi sinetron dulu mah ya. Kalau sekarang kan series ya, istilahnya itu keren, series ya. Satu season itu dari 10 episode ya. Season itu satu kali tayang begitu. Wah, itu tuh rame tuh. Saum itu nggak kerasa, tiba-tiba lebaran lanjut lagi. Nah itu tuh, itu semua membuat puasa kita menjadi 0, kosong atau kurang nilai ibadahnya. Hendaknya kita perhatikan isi saum kita, Ramadan kita dengan 5 ibadah prioritas tadi. Terakhir penulis Ustadz Yusuf Abu Ubaid hafizahullah ta'ala, beliau berpesan, kata beliau, satu hal yang mesti kita kurangi hari-hari ini adalah interaksi dengan handphone dan media-media sosial. Apakah itu Instagram, apakah itu Facebook, apakah itu TikTok, ya. Termasuk ini, ya. Termasuk apa? WhatsApp, ya. Kadang-kadang nggak kerasa sejam habis waktu kita gara-gara ngeliatin apa? Status WA teman-teman kita. Atau setengah jam habis, ya. Gara-gara kita apa? Pengen bikin status WhatsApp, nyari dulu video apa yang bagus ya. Wah, quotes apa yang pas nih hari gini nih. Selesai. Waktu kita habis dengan itu. Jadi kata beliau, satu hal yang mesti kita kurangi hari ini adalah interaksi dengan handphone dan media-media sosial. Kenapa? Karena alat ini, barang ini, sesuatu yang ada di dalamnya banyak mencuri waktu kita, banyak mencuri akhlak kita, menggerogoti akhlak kita, bahkan menggerogoti iman-iman kita. Kita harus hati-hati dan cerdas dalam menggunakan barang ini. Hadirin jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah, ini yang bisa kita sampaikan pada sore hari ini. Intisari dari buku yang berjudul 10 tips sukses di bulan Ramadan. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga apa yang kita lakukan siang hari ini atau sore hari ini terhitung di sisi Allah sebagai satu amal ibadah. Dan ingat, apa yang tadi kita sampaikan hendaknya membuahkan amal, kita praktekkan. Karena ilmu agama itu tujuannya dipelajari untuk diamalkan. Allahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sampai di sini. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasul. Ditanya dulu langsung. Hah? Boleh langsung berpertanyaan. Taib. Di sini dari panitia ada hadiah. Hadiah buat ibu-ibu. Semuanya buat ibu-ibu? Semuanya? Oh, yang bapak-bapak enggak? Enggak. Ya udah ya. Untuk ibu-ibu, ini ada banyak hadiah. Hadiahnya kita kasih ke ibu-ibu atau akhwat yang bisa menjawab. Coba sebutkan 5 ibadah prioritas di bulan Ramadan yang hendaknya kita lakukan setiap hari. Gak boleh lihat catatan. Ada yang bisa jawab? Ibu-ibu? Masuk. Ada nggak? Ada nggak? Atau udah bubar? Ya, coba ada yang tahu? 5 ibadah prioritas yang hendaknya kita lakukan di bulan Ramadan ini setiap hari. Ingat, prioritas, bukan membatasi hanya 5 ini. Ada yang masih ingat? Baik. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Baik. Itu yang jawab 1 atau 2? Oh, banyak. Ada berapa, Bu? Ada berapa? Ada 12. Oh, ada banyak. Langsung aja ya. Atau 12 saja. Siapa tahu ada lebih kan ya buat bapak-bapak. Langsung aja semuanya. Mangga, silakan. Pokoknya yang tadi kita sampaikan jangan sampai lupa, dan yang paling penting diamalkan ya Bu Ibu. Mangga.
Pertanyaannya gimana Ibu? Cek, cek. Tes, tes. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Ustaz. Semoga Ustaz selalu dilindungi Allah dan disehatkan Allah beserta keluarga dan kaum muslimin. Allahumma amin. Wa iyyakum. Apa Ustaz, izin bertanya kalau di luar tema. Enggak, masih tema. Tahun kemarin belum beres yang di puasa. Apakah bisa digantinya barengan sama tahun ini? Atau bagaimana Ustaz? Mohon pencerahannya. Jazakumullah khair. Barakallahu fiik. Baik. Kalau hutang puasa hendaknya kita lunasi sebelum masuk bulan Ramadan, ya Bu ya. Pertama itu, yang namanya hutang puasa hendaknya kita lunasi sebelum masuk bulan Ramadan berikutnya. Tetapi kalau misalkan contoh ada sesuatu yang menghalangi, ada sesuatu yang menghalanginya dan itu sesuatu yang sifatnya syar'i, ya. Maka kalau sudah sampai ke Ramadan dan kita belum sempat, ya sudah. Hutang puasa itu kita kerjakan setelah selesai Ramadan ini. Jadi nanti habis lebaran tanggal 2 Syawal langsung kita gas. Atau tanggal berapa, pokoknya langsung kita gas. Kita dahulukan sebelum saum sunnah Syawal. Kalau posisinya kayak tadi ya. Kalau posisinya kayak tadi. Jadi ibu ini punya hutang puasa Ramadan tahun kemarin, harusnya sudah lunas kemarin Sya'ban, tapi ternyata ada sesuatu yang membuatnya nggak bisa dilunasi. Maka nanti bulan Syawal setelah lebaran tanggal 1 langsung lunasi itu dulu. Misalnya hutang puasanya berapa? 6 hari. 6 hari itu kerjain dulu hutang puasa Ramadan tahun kemarin. Ya, setelah itu baru saum Syawal, baru Syawalan, kayak gitu. Ada satu lagi Ustaz, ini di luar tema. Ustaz, apa pendapat yang lebih kuat antara sholat itu perlu dikodok ataukah tidak ada kodok dalam sholat? Sholat apa Bu maksudnya? Sholat wajib. Misalkan saat kita mau bersihin waktu haid, Ustaz. Misal di waktu asar baru mengecek dan ternyata haid tersebut sudah tidak keluar sejak zuhur. Karena lagi perjalanan, jadi bagusnya kita mau sholat zuhur dulu langsung asar atau gimana Ustaz? Gini dulu, kita pastikan yakin, berarti sebenarnya udah berhenti sebelum asar kan ya, Ibu? Kita pastikan dulu begitu ya. Kalau misalnya betul sudah selesai sebelum asar dan ketika itu kita belum bisa bersih-bersih mandi gitu, baru bisanya pada asar karena tadi misalnya dalam perjalanan atau sedang di motor dan kita nggak tahu, maka kita kerjakannya setelah mandi ba'da asar itu, zuhur dulu. Kalau waktunya panjang ya Bu, Ibu dengar? Kalau misalnya waktunya panjang nih, contoh kita sudah mandi pas habis azan asar, berarti sekitar jam 3:30 ya. Nah itu zuhur dulu baru asar. Kalau waktunya panjang, ya setelah yang tadi kita yakin tuh, itu tuh tadi selesainya ba'da zuhur, tapi kita nggak sempat atau baru tahu. Jadi zuhur dulu baru asar. Tapi kalau misalnya waktunya sudah mepet nih, contoh nih, ternyata kita nyampe rumah jam 5 tadi, terus kita mandi, selesai mandi jam 5:30 kurang. Nah kalau waktunya mepet kayak gini, asar dulu baru zuhur. Jadi lihat kondisi ya Bu. Ya, Allahu a'lam bishawab. Satu lagi Ustaz, apakah mencicipi masakan di waktu bulan puasa membatalkan puasa Ustaz? Enggak, nyicipinya kayak gimana dulu? Nyicipnya gaya chef atau gaya bapak-bapak pulang kantor. Nah kalau cuma di ujung lidah aja, nggak masuk ke dalam, nggak masalah. Kita pengen ngecek ini soto atau sop untuk si Abi atau untuk si
untuk keluarga, untuk buka nanti, ini keasinan nggak apa-apa kita cicipi di ujung lidah. Yang penting nggak masuk ke dalam, ya. Nyicipinya tuh tahu ya kayak gitu ya, dicolek kayak gitu, bukan satu sendok, satu centong, bisa kumur-kumur lagi. Nggak kayak gitu, tapi ya kalau di ujung lidah nggak apa-apa. Yang penting jangan tertelan, ya. Afik barakallah. Udah ya, udah sebentar lagi. Jam berapa buka teh? Jam 13 tuh. Udah ya, kita cukupin sampai sini ya. Kita siap-siap untuk berbuka. Kita lanjut sama iftar jama'i enggak? Buka disediakan bukaan? Takjil disediakan? Oke. Berarti harus siap-siap. Oke, kita cukupkan sampai sini. Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.